Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin Alamsyah dari kelas 3A2 jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros dengan NIM 19612010044. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil mind mapping yang saya buat dengan materi kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan bank yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Aturan kesehatan bank. Kesehatan suatu bank sangat penting bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. BI merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank agar perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup: yang pertama, ada kapital atau permodalan. Yang kedua, aset quality atau kualitas aset. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, earning atau rentabilitas. 5. Liquidity. 6. Sensitive to market risk atau sensitivitas terhadap risiko pasar. Kapital permodalan. Komponen-komponen yang dinilai yaitu: yang pertama, kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPPM terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kedua, komposisi permodalan. Yang ketiga, tren ke depan atau proyeksi KPPM. Yang keempat, aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank. Aset quality atau kualitas aset. Komponen-komponen yang dinilai: yang pertama, aktiva produktif yang diklasifikasikan dibanding total aktiva produktif. Yang kedua, debitur inti kredit di luar pihak terkait dibanding dengan total kredit. 3. Dokumentasi aktiva produktif. Yang keempat, kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Manajemen. Komponen-komponen yang dinilai yaitu: pertama, manajemen umum. Yang kedua, penerapan sistem manajemen risiko. Yang ketiga, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia atau pihak lainnya. Earning atau rentabilitas. Komponen-komponen yang dinilai yaitu: yang pertama, pengembalian atas aktiva. Yang kedua, pengembalian atas ekuitas. Yang ketiga, margin bunga bersih. Yang keempat, biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Yang kelima, pertumbuhan laba operasional. Liquidity atau likuiditas. Komponen-komponen yang dinilai yaitu: yang pertama, aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva liquid yang kurang dari 1 bulan. Yang kedua, rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga. Yang ketiga, proyeksi arus kas 3 bulan mendatang. Yang keempat, ketergantungan
pada dana antar bank dan deposan inti. Yang kelima, kebijakan dan pengelolaan likuiditas. Sensitive to market risk atau sensitivitas terhadap risiko pasar. Mencakup yang pertama, modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suatu bunga dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi suku bunga. Yang kedua, modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga, kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama, menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen. Yang kedua, analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen. Yang ketiga, analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian. Dan yang keempat, analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank. Adapun pelanggaran aturan kesehatan bank yaitu pertama, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank. Yang kedua, bank menghapus bukukan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Yang ketiga, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Dan yang keempat, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Rahasia bank. Rahasia bank dalam tujuan penerapan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank ialah terjaminnya atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Secara lebih rinci, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut. Yang pertama, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Yang kedua, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Yang ketiga, ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Dan yang keempat, pihak terafiliasi. Adapun pengecualian terhadap rahasia bank yaitu yang pertama, kepentingan perpajakan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Yang kelima, tukar-menukar informasi antar bank. Dan yang keenam, atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Dan yang terakhir, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Itulah hasil penjelasan materi mind mapping yang saya buat dengan judul materi kesehatan dan rahasia bank. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.